Masyarakat tidak hanya datang hadir dan mendengarkan diskusi yang sudah tadi kita lakukan, tetapi harapannya masyarakat bisa berperan aktif di dalam pengawasan partisipatif untuk mencegah adanya dugaan pelanggaran pemilu, dugaan pelanggaran di pilkada nantinya. Apakah itu penyebaran berita hoax, terus politik uang dan netralitas ASN yang seperti kita acarakan pada sore hari ini. Ke depan apa khusus menjelang pilkada, menjelang pemilu kota Surabaya? Untuk menjelang pemilu apa kesiapannya? Kesiapannya kita sudah beberapa kali melakukan acara sosialisasi dan pengawasan partisipatif dengan mengundang banyak unsur ya yang sudah kita undang. Harapannya itu sudah bisa berlaku bisa menjadi masyarakat ya, paling tidak pembelajaran ke masyarakat, sehingga tidak hanya melakukan pengawasan partisipatif masyarakat, tetapi juga mengedukasi. Jadi harapannya tidak hanya sekedar mencegah adanya pelanggaran di wilayahnya, tapi juga mengedukasi masyarakat bahwa penting juga untuk datang ke TPS. Untuk menambah seperti itu. Ya itu kan masyarakat sendiri kan yang menyampaikan bahasa seperti itu gitu. Ya boleh-boleh saja gitu, itu kan pendapatnya masyarakat, tetapi kita dari sebagai pengawas pemilu bahwa masyarakat yang misalnya punya aspirasi terhadap kota kosong, ya kita tidak bisa melarang itu gitu, asalkan pegiat kampanye kota kosong itu tidak menyebarkan berita hoax terhadap paslon yang ada, tidak melakukan kampanye hitam dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Sehingga ini kan undangan ada 100 orang, insya Allah yang hadir ada 90-an lebih orang, jadi makanya dipilih tempat ini. Parkirnya juga luas. Jadi masyarakat yang ngebatok di sini bisa lapor ke Bawaslu ya? Bisa. Jadi ada pengawas juga di sini? Akan kita agendakan untuk ada pengawas yang bisa piket di sini. Berapa pengawas? Harapannya tiap hari ada paling tidak 2 pengawas, 1 PKD dan staf, dan itu bergantian bisa juga komisioner dan staf. Gimana kalau misalkan mau melaporkan terkait pelanggaran pemilu gitu, caranya bagaimana? Ya, sesuai dengan mekanisme yang ada, bahwa masyarakat yang akan melaporkan pelanggaran pemilu harus disertai dengan muslimatik. Setelah kita laporkan, kita lakukan penelusuran sehingga kita bisa meregister laporannya. Lapor langsung di sini ya? Iya. Jam kerjanya mungkin kapan gitu? Kalau jam kerjanya, karena warkop ini dibukanya kan siang, mulai habis dulu. Jadi kemungkinan karena teman-teman pengawas juga banyak yang bekerja, kemungkinan efektif itu mulai dari sore hari, malam. Setelah isya setelah maghrib atau asar ya, kita bisa bergantian, nanti kita atur jadwalnya. Si P3S Pak Ubaidillah Fakih, pengampu divisi HPP MKM, yang saya hormati Bapak Kapolsek Semampir beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Semampir atau yang mewakili, yang saya hormati narasumber kita pada acara sosialisasi sore hari ini Bapak Robian Arifin SHMH, yang saya hormati rekan-rekan undangan, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, baik dari Ormas, dari LSM, dari media dan lain sebagainya, adik-adik pelajar Karang Taruna yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya banggakan rekan-rekan PKD sekecamatan Semampir beserta staf yang sudah bekerja mulai dari kemarin menyiapkan tempat ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung Rami. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian hadirin, supaya semangat saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk rakyat bersama Bawaslu. Ya, kenapa bersama rakyat? Kami jajaran
Bawaslu, kami pengawas secara struktural di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak akan mampu melakukan pengawasan, apalagi di semampir dengan wilayah yang sangat luas ini. Oleh karenanya, kami mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, melakukan pengawasan partisipatif, terutama kita awasi terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri dalam pemilihan 2024 yang akan berlangsung tanggal 27 November 2024. Rekan-rekan sekalian, saya ingin tahu yang hadir pada sore hari ini dari MWCNU, dari MUHC, dari IPNU, PPNU dan Ansor tidak boleh mengatakan karena dari adanya mahasiswa atau pelajar yang hadir pada sore hari boleh mengatakan yang dari Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Salam kebajikan. Terus kok gak salam kebajikan? 1 tahun 3 bulan di sini, alhamdulillah. Dan sudah mengawal pemilu, alhamdulillah aman, lancar, terkendali. Ya, jadi pemilih kita paling banyak. Pemilih kita paling banyak di sini. Alhamdulillah, tidak ada halangan apapun juga. Di Pabean ada penghitungan suara tanpa pleno. Di mana? Di Asemrowo pemilihan ulang karena ada kotak suara atau kertas coblosan yang tertukar di sana. Kita alhamdulillah terkendali, tidak ada hambatan apapun juga. Jumlah kelurahan ada 5, jumlah TPS paling banyak 228 untuk pilkada ini. Yang kemarin lebih dari 1.000 lebih, 1.500 lebih Pak. Sekarang dikit Pak, 288. 220 TPS. Nah, jumlah DPS tidak ada perubahan Pak ya. 63.770 untuk laki-laki. Yang perempuan 65.850. Jadi jumlah keseluruhan 130.000 kurang 1, 129, 620. Semoga tidak ada kendala. Kita berdoa bermacam-macam ya. Lalu kita tegaskan di sini tentang Perp MPR RI nomor 8 MPR tahun 2000 ayat 1, netralitas TNI Polri ASN. Di sini kita dituntut netral, jangan khawatir Pak. TNI Polri netral. Kemarin ada banner yang diletakkan di depan pos. Alhamdulillah koordinasi dengan Panwascam, dengan Panwaslu dan sebagainya digeser. Kenapa? Pemasangan banner tidak boleh sekitar kantor polisi, pos polisi, instansi, korame dan sebagainya. Alhamdulillah. Lalu kepada tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu ayo mari bersama-sama menjaga pemilu ini ke depan. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang sekiranya bisa menjadikan pemilu tersebut tidak adil. Untuk itu ayo bersama-sama kita laksanakan pengawasan seadil-adilnya, sedetail-detailnya. Kalau ada kecurangan silakan dicatat, didata dengan cermat dan dilaporkan. Di situ juga ada Panwascam, nanti tingkatnya ke atas ada Bawaslu dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ke depan nanti selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya pemilu yang kita laksanakan ke depan berjalan dengan sebaik-baiknya. Udah lama sehingga seringkali terjadi gesekan antara angkatan. Untuk itu mengapa ada pemikiran bahwa untuk TNI dan Polri kemudian betul-betul netral dan tidak punya hak pilih.
Jadi khusus untuk TNI dan Polri yang aktif maka tidak punya hak untuk memilih. Tapi kalau yang sudah purna tugas, yang sudah pensiun, maka dia kembali menjadi sipil. Ya. Kemudian bagaimana dengan ASN, aparatur sipil negara atau PNS? Netralitasnya itu pada sisi apa? Netralitasnya itu pada sisi ketika dia itu menjalankan tugas sebagai ASN. Maka dia tidak boleh untuk berpartisipasi maupun memihak, menunjukkan keberpihakannya juga tidak boleh. Tapi ketika dia itu lepas ASN-nya, dia tanpa atribut pegawai negeri, maka dia bisa memberikan aspirasinya sebagai warga negara untuk memberikan hak pilih. Itu mengapa pegawai negeri mempunyai hak pilih ketika coblosan nanti. Sebagai warga negara dia memiliki hak untuk mencoblos, hak untuk memilih. Beda sama TNI dan Polri tidak bisa. Oke?